Halo semua, apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik aja. Balik lagi di channel aku di Bortop. Nah, kali ini aku mau ajak kalian lihat video yang sangat sadis di mana daging manusia dijadikan bahan makanan. Yuk, langsung aja lihat videonya sampai selesai. Di sini dikisahkan kisah seorang pria yang membunuh berantai satu keluarga dan membunuh pegawai-pegawainya dan dijadikan bahan makanan. Bagi kalian, jangan nonton video ini sambil makan, bisa menyebabkan mual. Dan film ini berjudul The Untold Story. Nah, setelah itu yuk kita simak filmnya, tapi subscribe dulu, bunyikan loncengnya, dan klik tanda like dan share sebanyak-banyaknya video ini agar channel ini semakin maju. Dan kisah pun dimulai. Berawal dari tahun 1978 di negara Hong Kong. Di sini diperlihatkan dua orang pria yang baru selesai bermain mahjong, dan salah satu pria menang dalam permainan tersebut, dan pria tersebut meminta uang kepada temannya yang kalah sebesar $20.000. Tapi temannya yang kalah tersebut malah marah dan tidak memberikan uangnya, dan dihajarlah dia pakai panci dan kepalanya dijenturkan ke arah tembok berkali-kali hingga tergeletak dan berlumuran darah. Tanpa berpikir panjang, temannya yang menang ini lalu menyiramkan bensin dan membakarnya hidup-hidup. Kita berada pada tahun 1986 dan sekarang sudah di negara Makau. Di situ terlihat seorang ibu dan dua orang anaknya sedang ada di pesisir pantai mencari kerang. Saat ibunya sibuk mencari kerang, anak-anaknya menemukan kantongan yang sangat berbau busuk dan besar. Karena terkejut, ibunya juga menuju ke kantongan tersebut, dan wah, alangkah terkejutnya ibunya, ternyata itu potongan tubuh manusia yang sudah dimutilasi. Tanpa pikir panjang, polisi dan wartawan pun datang ke tempat tersebut untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan potongan-potongan tubuh manusia itu. Kita diperkenalkan dengan polisi bernama Robert, Bo, dan juga Kong, dan satu lagi bernama Bull. Karena si Bull masih baru sebagai polisi, dia tidak tahan melihat situasi itu. Datanglah inspektur yang memegang kasus ini bernama Inspektur Lee. Satu restoran yang dipimpin oleh seorang pria bernama Wong, yang bisa dibilang restoran itu sangat legend dan dijuluki restoran 8 keabadian. Restoran ini memiliki makanan favorit jenis bakpao ini yang biasa disebut dimsum, dan paling disukai oleh pelanggan restoran tersebut. Dan karena restoran ini sangat ramai, Wong pun memiliki satu karyawan wanita bernama Pearl sebagai kasir maupun pelayan. Tidak lama setelah itu, datanglah pria parubaya yang melihat lowongan pekerjaan di restoran ini. Tanpa basa-basi, ia menunjukkan keahliannya memotong pada Wong, dan langsung diterima. Saat itu juga scene pun berganti, di mana Wong datang ke kantor pengacara untuk menguras surat-surat kepemilikan restoran. Wong mengaku kepada pengacara tersebut bahwa sudah membeli restoran itu seharga $180.000 kepada pria bernama Cheng Lam, tetapi pengacara tersebut menolak permintaan Wong karena membutuhkan tanda tangan sang pemilik sebelumnya. Pada malam harinya, restoran milik Wong sudah tutup dan ia sibuk bermain mahjong dengan rekan-rekannya. Hal itu dilihat oleh si pegawai baru yang menginap di tempat itu. Namun di tengah permainan, pegawai itu melihat Wong bermain curang, dan hingga akhirnya Wong pun menang taruhan yang banyak. Awalnya Wong tetap santai karena kemenangannya, tetapi hal itu berubah saat pegawai mengatakan kalau Wong bermain curang. Di lain situasi, Bo sengaja lembur untuk mencari tahu jasad siapa yang sudah dimutilasi, dan sampai akhirnya Bull pun menemukan sidik jari yang menjadi kabar baik bagi mereka semua. Inspektur Lee yang terus memantau perkembangan kasus itu juga diberitahu bahwa itu adalah milik seorang wanita tua bernama Chun
Dari sinilah Bo menemukan fakta bahwa Chun adalah ibu angkat dari Cheng Lam yang memiliki julukan restoran 8 keabadian. Scene pun berganti pada Pearl yang mendapat kiriman surat-surat untuk seseorang yang bernama Cheng Lam. Tiba-tiba pegawai baru cerita pada Pearl kalau Wong bermain curang saat bermain mahjong tadi malam. Sialnya, perbincangan itu didengar oleh Wong dan menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Ternyata Wong sudah sangat marah pada pegawai itu dan langsung menusuk matanya dengan menggunakan tusukan nota ke matanya. Dan juga Wong pun mengambil centong sup dan memukul kepala karyawan barunya tersebut. Dan suasana pun semakin mencekam secara jelas terjadi di ruangan itu. Dimulai dari membualah perut sampai mengeluarkan isi perut pegawai tersebut. Dan tidak merasa lelah sama sekali dan sangat menghayati perbuatannya tersebut. Setelah dipotong-potong, daging pria itu pun digiling sehalus mungkin agar tercipta kupukan daging. Sedangkan tulang-tulang yang tidak diperlukan dibuang ke tempat sampah di depan restoran. Dan sepanjang malam Wong pun menghilangkan jejaknya dengan mengolah dimsum yang sangat enak dari daging manusia, tanpa modal, tanpa biaya, dan tanpa rasa pusing. Ia terus meracik dan meracik daging sang pegawai agar menjadi dimsum terenak yang dibuatnya. Dan benar saja, dimsum daging manusia itu malah terus dipesan oleh para pembeli. Dan salah satu pelanggan setia restoran Wong mengatakan bahwa dimsum yangnya ya kali ini sangat enak. Tidak lama setelah itu datanglah Bull dan teman-temannya ke restoran tersebut. Di sini Wong ditanyai tentang restorannya yang dimana dia mengaku sempat bekerja sebagai pegawai. Sampai akhirnya Wong membeli restoran ini dari pemilik lamanya yang sudah tidak mampu mengurus usaha di sini. Lain Pearl yang ketakutan berkata kepada Bo kalau dia sering menerima surat yang ditujukan untuk orang bernama Cheng Lam. Tapi masalahnya Pearl tidak sadar kalau perkataannya didengar oleh Wong. Tanpa lama-lama polisi itu pun pergi dan mereka diberi oleh-oleh untuk disantap bersama. Lalu malam pun tiba dan Wong berniat menutup restorannya. Dari sinilah Pearl meminta izin untuk berhenti bekerja. Namun Wong tidak membiarkan pegawainya pulang karena ia sudah mendengar perkataan Pearl tadi. Alhasil Pearl pun disiksa oleh Wong, bahkan kemaluannya juga ditusuk kumpulan sumpit. Dan pasti nasib Pearl sama dengan nasib pegawai barunya. Dan sama juga tulang-tulangnya pun dibuang ke tempat sampah. Scene pun berganti, di mana Wong membuka lowongan pekerjaan sebagai kasir dan pelayan. Dan tiba-tiba hari ini restorannya kedatangan begitu banyak polisi. Tanpa basa-basi, Inspektur Lee memeriksa setiap sudut tempat itu. Dan dia pun menemukan foto sebuah keluarga. Tapi saat ditanya, Wong mengatakan bahwa itu foto keluarga Cheng Lam yang sudah imigrasi ke Kanada. Beruntung Inspektur Lee tidak langsung menahan Wong karena belum ada bukti yang kuat. Dan pada saat itulah Wong sudah mulai gelisah sampai ia menyuruh seluruh pelanggan restoran lebih cepat pergi sehingga membuat polisi langsung curiga. Apalagi ada pemberitahuan dari pengacara untuk Inspektur Lee bahwa restoran itu masih tercatat dengan nama Cheng Lam selaku pemilik. Scene pun berganti pada Wong yang terus berpikir dan berencana menyingkirkan segala identitas Cheng Lam berserta keluarga, dan foto-foto mereka langsung dibawa dengan kantongan merah
yang semakin membuat polisi semakin curiga dengan apa yang dibawa. Pada saat itu Inspektur Lee ikut turun tangan dan ia pun menyuruh Bo bersama Robert untuk mengikuti truk sampah tersebut. Sedangkan di sisi lain mereka melihat Wong sudah bersiap-siap pergi dari restorannya. Dan benar, Wong langsung menaiki taksi. Tanpa diketahui dia mau pergi kemana. Salah satu tempat sudah didatangi oleh Bo dan teman-temannya, yaitu tempat sampah. Untuk memecahkan kasus ini mereka pun harus mengobrak-abrik sampah yang sudah busuk dan sangat bau. Dan untung saja Bo menemukan kantong berwarna merah dan identitas keluarga Cheng Lam. Singkat cerita, taksi yang dimiliki Wong sampai di suatu tempat ketika matahari mulai terbit. Dan ternyata Wong berniat untuk pergi dari Makau untuk menghilangkan jejaknya. Dari polisi awalnya aman-aman aja karena tidak ada apa-apa yang sadar kalau Wong seorang buronan. Sampai akhirnya Wong pun diciduk Inspektur Lee. Sampai akhirnya Wong sebisa mungkin dan tertangkap dan dia pun akhirnya pasrah. Tak perlu berlama-lama Wong pun diringkus ke markas mereka sampai para wartawan sudah berkumpul. Dalam hal ini Wong sudah jelas berbohong karena paspor dari keluarga Cheng Lam masih berada di Makau. Sedangkan ia pernah berkata kalau keluarga Cheng Lam sudah imigrasi ke Kanada dan kabur entah kemana. Dan ada lagi kabar kalau ada keluarga Cheng Lam yang sedang dipenjara bernama Cheng Pun. Disinilah nasib Wong semakin memburuk tanpa diketahui siapapun. Apalagi Cheng Pun mendengar kalau kabar dari polisi bahwa keluarga Cheng Lam tidak diketahui entah kemana akibat oleh Wong. Dan tahanan di sel itu pun langsung menghajar Wong tanpa ampun dengan arahan dari Cheng Pun sebagai pemimpin dari mereka. Bagaimanapun cara Wong menghindar, para tahanan tidak akan membiarkan Wong beraktivitas tanpa memarah, mulai dari wajah yang dimasukkan ke toilet dan dikencingin oleh Cheng Pun. Wong pun masih saja diam dan tidak mau menjelaskan perbuatannya. Sampai pada suatu titik Wong pun sudah mengalami luka dalam sampai kencing dengan mengeluarkan darah. Di saat waktu tidur tiba, para tahanan masih menghajar Wong tanpa ampun dengan menggunakan pengki besi yang membuat kepalanya berdarah dalam seketika. Akibat siksaan yang terus ia terima, Wong pun mencoba bunuh diri dengan cara menggesekkan pergelangan tangannya ke pengki besi. Ngerinya lagi, dia juga menggigit urat nadinya secara fatal di hadapan salah satu tahanan. Seiring berjalannya waktu, terkuak sudah siapa Wong sebenarnya. Pada tahun 1978, negara Hong Kong, ia pernah sempat dipenjara dengan nama Chai Lang-sen akibat membakar seorang pria di sebuah apartemen, dan setelah bebas ia melarikan diri ke Makau untuk mengganti identitas dengan nama Wong. Akhirnya Wong pun terus diancam oleh Inspektur Lee. Dan dia pun berkata jika Wong terbukti bersalah pada kasus pembunuhan ini, Wong akan dihukum 24 tahun untuk hukuman minimal dan hukuman maksimal adalah hukuman mati. Tetapi Wong masih saja bungkam. Hal itu menyebabkan Inspektur Lee jengkel dan harus membuat ide baru untuk Wong pada saat ini juga. Lebih rincinya, Wong akan disuntikan obat halusinasi selama 3 hari berturut-turut dan tidak dibiarkan tidur selama beberapa malam. Wong pun juga disuntikan obat yang menyebabkan kulitnya menjadi bengkak agar ia tidak bisa rebahan dengan kondisinya yang mengantuk. Dan pada akhirnya Wong pun mengeluh dan mengakui perbuatannya. Pada beberapa bulan yang lalu Wong memang bekerja sebagai juru masak di restoran itu. Keluarga Cheng Lam juga bahagia tanpa masalah dan keributan. Namun di hari itu
Cenglam dan teman-temannya kalah bermain mahjong dan pemenangnya adalah Wong. Dan Wong langsung meminta pada Cenglam untuk membayar uang sebesar $180. Akan tetapi Cenglam tidak mampu membayar dan dia malah menuduh Wong curang dengan perbuatannya, dan terjadilah pertikaian yang terus memanas sampai membuat Wong tidak bisa menahan emosinya sampai menghajar Cenglam dengan botol sampai berdarah. Wong pun langsung menahan anak Cenglam malam itu. Kejinya lagi, Wong masih berpikiran membunuh anak tersebut di hadapan Cenglam dan anak-anaknya yang lain. Berikut dengan istrinya, lalu Cenglam sendiri dan anak-anaknya yang masih kecil. Semua dibantai satu persatu. Saking kejamnya lagi si Wong ini, anak yang terakhir pun masih sempat ngompol, tapi tidak dilepaskan juga, tetap saja dibunuh oleh Wong. Sampai akhirnya restoran itu penuh dengan darah dan mayat. Ibu angkat Cenglam juga ikut menjadi korban kejinya perbuatannya. Karena sudah kegelagapan, Wong pun mengolah daging mereka sampai tak tersisa. Namun bedanya malah itu dia membuang sisa tubuh mereka ke laut lepas tanpa diketahui siapapun. Dan perkataannya itu yang menjadi petunjuk atas perbuatannya dengan ditemukannya potongan tubuh dari ibu angkat Cenglam yang bernama Chun. Atas dasar perbuatannya dan pengakuannya itu, Wong pun resmi ditahan sebagai pembunuh kelas kakap sekaligus tahanan tingkat ekstrim. Dan di malam itu pun Wong memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri sekali lagi. Dan kali ini percobaannya pun berhasil. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share juga agar video